Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Iip Wijayanto di dalam program Solusi Asik dari Pak Iip. Seperti biasa, kita akan mengupas berbagai serba-serbi persoalan kehidupan ditinjau dari sudut pandang atau perspektif Islam, ya. Dan seperti biasa, jika ada sesuatu yang mau ditanyakan atau bersama-sama kita telaah di dalam program ini, silahkan kirimkan pertanyaannya ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini, ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan untuk hari ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, tahun depan direncanakan saya akan menikah dengan calon suami yang saya kenal selama 1 tahun ini. Sebelumnya saya pernah pacaran dengan seorang laki-laki, sebutlah sebagai mantan pacar saya. Yang menjadi persoalan, dulu ketika berpacaran, kami pernah berzinah dan juga mendokumentasikannya. Mantan pacar kemudian mengajak saya untuk menikah dan terus mengejar-ngejar saya hingga hari ini. Sementara saya telah menerima lamaran dari laki-laki yang sekarang menjadi calon suami saya. Pertanyaan saya yang pertama, bahwa hati saya sebenarnya merasa ragu karena saya berusaha jujur dengan calon suami dan menyampaikan kesalahan yang pernah saya lakukan di masa lalu, dan calon suami saya menerima keadaan itu. Hanya saja setiap kami berbeda pandangan, bertengkar, biasanya dia akan mengungkit persoalan itu. Kemudian yang kedua, saya khawatir ketika saya menikah dengan calon suami saya, maka mantan pacar saya akan terus mengganggu kehidupan saya. Juga berbagai foto-foto dokumentasi kami berdua, saya khawatir dia tidak hati-hati di dalam menyimpannya dan bisa saja kemudian dilihat oleh orang lain. Maka saya mohon petunjuknya, kira-kira apa yang harus saya lakukan dan pilih pada saat ini, karena saya betul-betul jadi bimbang dan bingung menghadapi situasi yang demikian. Mohon penjelasannya dan petunjuknya. Terima kasih. Ya, jadi memang dari pertanyaan ini tadi, ya, situasinya memang teramat sangat sulit, ya. Saya bisa memahami itu karena itu memang di dalam pandangan Islam sendiri, ya, zina ini adalah sesuatu yang punya konsekuensi jangka panjang, ya. Oleh karena itu memang sebaiknya orang yang berzinah itu, ya, dia menikah dengan orang yang dia zinahi, walaupun dari perzinahan itu tidak sampai terjadi kehamilan dan seterusnya tadi, ya. Nah, kenapa demikian? Karena memang dengan dia berzinah tadi, tentulah, ya, ada rahasia-rahasia yang sangat mungkin kemudian untuk dia ceritakan, atau mungkin zaman sekarang ini bahasanya dia share kepada orang lain. Apalagi tadi dalam pertanyaan juga disampaikan ada dokumentasi foto-foto dan lain-lain yang sifatnya sangat private, ya. Mungkin saja kan dia tidak punya niatan untuk men-share itu, tetapi mungkin karena itu berada di dalam HP,
Bisa saja terjadi HP-nya hilang kemudian ditemukan oleh orang lain, atau juga mungkin kalau dia simpan di dalam USB ya, kotak pensilnya ketinggalan atau USB-nya jatuh di jalan dan seterusnya dan ditemukan oleh orang lain ya. Nah, maka memang itulah kenapa memang sebaiknya orang yang berzina itu menikah dengan orang yang dia zinahi ya, atau orang-orang yang berzinah. Nah, jadi kenapa demikian menjadi solusi yang paling baik? Paling tidak rahasia di antara keduanya itu bisa terjaga ya. Karena ketika salah satu meninggalkan pergi menikah dengan orang lain, ya sangat mungkin tadi akan muncul rasa sakit hati dan seterusnya tadi, yang seharusnya itu adalah aib, itu adalah rahasia, bisa saja kemudian disebarluaskan kepada orang lain ya. Nah, kalau kita lihat di dalam surat An-Nur ayat yang ketiga ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa seorang pezinah tidaklah menikah kecuali dengan seorang wanita yang juga pezinah atau wanita musyrik. Seorang wanita yang berzinah juga tidak menikah kecuali dengan laki-laki yang berzinah atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian diharamkan atas orang-orang mukmin ya. Nah, jadi itulah kemudian ya, para ulama tentu berbeda pandangan di dalam menafsirkan surat An-Nur ayat yang ketiga ini ya. Tetapi kenapa kemudian seorang pezinah diperintahkan juga untuk menikah dengan orang yang berzinah? Ya, satu karena kualitas levelnya sama. Dan ketika dia berzinah dengan seorang laki-laki atau perempuan dan mereka menikah, ya tentu salah satu tujuannya agar aib dari keduanya tadi itu tidak menyebar kemana-mana. Memang yang jadi persoalan sekarang, banyak sekali di antara para wanita ya, yang ketika laki-lakinya mau bertanggung jawab, dia malah memilih untuk menikah dengan laki-laki yang lain kan, laki-laki yang dianggap lebih mapan dan lebih memiliki segalanya ya. Sebagai contoh lah, zaman sekarang itu kan juga banyak ya yang kemudian menikah misal dengan fikih yang aneh-aneh itu ya. Kalaulah kemudian ya ijtihad yang mereka ikuti itu adalah ijtihad yang salah, maka salah satu bentuk pertobatannya adalah dengan yang bersangkutan itu tadi ya menikah ya. Artinya kalau salah mereka statusnya sama dengan zina kan. Ini malah salah misal mengakui bahwa oh ini salah, ini cara menikahnya, malah pergi menikah dengan laki-laki lain. Nah, kalau begitu bagaimana pertaubatannya akan bisa diterima ya. Nah, sehingga memang yang kedua tadi ya, jadi idealnya memang menikah pezinah laki-laki dengan pezinah wanita ya, menikahlah. Kemudian yang kedua, semoga dengan pernikahan itu terjadi mereka bisa saling menjaga rahasianya tadi ya. Nah, di dalam kitab At-Taj wal Iklil li Mukhtasar Khalil dijelaskan ya, qala sallallahu alaihi wasallam, man asaba min misli hazihil qazuratin say'an falyastatri bisitrillah
qala fi tamhid fi hadzal hadisi dalilan ala anna asyatra wajibun alal muslimi fi khasati nafsihi idza ata fahisatan wa wajibu dzalika aidan fi khairihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sesuatu dari yang semisal perbuatan yang keji, maka hendaknya ia merahasiakannya dengan tutupan Allah. Dan di dalam kitab At-Tamhid, Ibnu Abdul Bar berkata bahwa hadis ini menunjukkan bahwa ketika seorang muslim melakukan perbuatan yang keji, wajib baginya menutupinya, dan begitu juga menutupi orang lain. Ya, nah jadi letak kesalahannya di mana tadi? Padahal diperintahkan kalau melakukan kekejian yang demikian untuk ditutup, dirahasiakan. Betul kan? Ketika berusaha jujur kepada calon suami, okelah dalam keadaan emosinya sedang terkendali, rasionalitas akal sehatnya bisa bekerja, dia bisa menerima. Tetapi begitu dia sedang emosional, diungkit lagi. Dan ketika perjalanan pernikahan itu berlangsung terus, ya tentu akan terus diungkit dan diungkit lagi. Ya, nah, kenapa pezinah menikah dengan pezinah? Ketika mereka menikah, mereka tidak bisa saling menyalahkan. Ya, kenapa? Ya karena kualitasnya sama. Apalagi tadi kalau laki-laki yang berzinah itu menikah dengan wanita yang dia zinahi, ya, maka semoga dengan pernikahan itu, ya, mereka kemudian menutupi aib itu, tidak menyebarkannya, tidak menceritakannya kepada orang lain, ya. Dan setelah itu, semoga itu bisa menjadi pintu gerbang pertaubatan mereka. Ya, demikian mungkin yang bisa saya jawab, tapi dengan satu hal yang perlu saya garis bawahi, tidak ada pertaubatan yang diterima jika setelah taubat orang kembali melakukan kemaksiatan. Taubat itu satu kali, dan setelah itu istiqomah, tidak lagi mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Demikian yang bisa saya jawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.